Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan tafsir pajak kita, tafsir pajak penghasilan kita. Ya, kita sudah sampai pada pasal 2 ayat 4. Ya, sebelumnya kita sudah kupas tentang siapa saja yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, sekarang kita lihat nih, siapa yang menjadi kebalikannya, subjek pajak luar negeri. Ya, kita langsung kupas nih ya. Siapa subjek pajak luar negeri? Adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Berarti KTP-nya di sana. Ya. Tinggalnya pun juga di sana. Tidak pernah menyentuh tanahnya Indonesia, ya. Yang pertama ya. Yang kedua, orang pribadi ya berada di Indonesia tapi tidak melebihi 183 hari. Ini bisa orang asing, bisa orang kita juga. Ya, orang asing atau orang Indonesia, WNI lah ya. Nah, jadi orang asing datang kemari ke Indonesia cuman 10 hari saja. Walaupun dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia, tapi dia bukan subjek pajak dalam negerinya Indonesia. Subjek pajak luar negeri, ya. Kemudian termasuk nih WNI. WNI dia TKI ya, bekerja di Malaysia, bekerja di Hong Kong misalnya. Setahun dia bekerja di sana sampai 300 hari. 60 harinya dia di Indonesia. Maka WNI ini yang bekerja di Hong Kong, di Malaysia menjadi TKI itu bukan lagi subjek pajak dalam negeri Indonesia walaupun KTP-nya Indonesia, ya. Ini yang kedua, ya. Kemudian badan yang tidak didirikan di Indonesia, tidak bertempat kedudukan di Indonesia, ya. Ada ABC Limited, ABC Corporation, itu kedudukannya di Jepang misalnya, ya, berdirinya di Jepang, ya, perusahaannya di Jepang, maka dia bukan subjek pajak Indonesia, subjek pajak luar negeri, ya. Tapi yang harus kita lihat adalah kalimat yang terakhir di sini. Jadi orang-orang asing itu akan dianggap subjek pajak luar negerinya kita kalau apa? Kalau dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia, baru bisa disebut sebagai subjek pajak luar negerinya Indonesia. Kalau ada orang asing datang nggak ngapa-ngapain di sini, maka dia bukan subjek pajak kita. Tidak perlu dibahas dalam undang-undang pajak kita. Maka para wisatawan itu yang datang hanya untuk berkunjung saja, untuk konsumsi, ya, tidak untuk berinvestasi, tidak untuk buka usaha, hanya rekreasi saja, itu bukan subjek pajak kita. Ya, tidak masuk kategori subjek pajak luar negeri, ya. Nah, orang-orang itu kriterianya adalah ini. Dia baru disebut subjek pajak kita kalau apa? Kalau dia ya mendapatkan penghasilan mencangkul di Indonesia melalui BUT atau melalui perwakilan di sini. Ya. Atau melalui cabangnya dia misalnya. Ya. Jadi ada wakilnya di sini untuk mencari penghasilan. Maka si ownernya di sana itu akan disebut sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, lalu BUT-nya, cabangnya itu masuk kategori yang kemarin kita bahas, yang sebelumnya kita bahas. Dia masuk bentuk usaha tetap, ya. Yang nanti cara pengenaan pajaknya, ya kata pasal 2 sebelumnya, itu dianggap seperti subjek pajak badan. Walaupun ownernya itu di sana orang, perorangan. Tapi ketika dia punya perwakilan di sini, perwakilannya dianggap sebagai BUT yang perlakuan pajaknya sama dengan badan di Indonesia. Tarifnya sama, kewajiban pembukuannya sama, dan kewajiban administratif yang lain pun juga sama dengan badan di Indonesia, ya. Atau yang kedua nih, ya langsung kita baca di bagian akhir nih. Yang dapat menerima penghasilan dari tidak menjalankan usaha, ya. Kalau yang tadi lewat BUT, ini tidak lewat BUT, tidak lewat cabangnya. Jadi orang asing itu kemudian punya penghasilan dari Indonesia tanpa dia menyentuh tanah Indonesia, tanpa dia datang di Indonesia. Ya, semua via internet, ya, via online. Misalkan ada orang Jepang membuat satu program animasi. Ya, perusahaan kita bayar ke sana. Katakan bayar 1 miliar ke dia. Maka dia disebut sebagai subjek pajak luar negerinya kita. Karena dia nyangkul di Indonesia. Walaupun tanpa dia punya cabang, tanpa dia datang ke Indonesia. Jadi ada 2 kriteria.
orang asing itu akan disebut subjek pajak luar negerinya kita kalau dia mencangkul di Indonesia. Satu, lewat BUT, lewat cabangnya dia. Yang kedua, boleh tanpa lewat cabang, ya, langsung. Ya, langsung, ya. Pengiriman langsung, tidak lewat cabangnya. Ini kriteria subjek pajak luar negeri. Misalnya, ada Mr. Obama misalnya. Ya. Dia orang asing, bukan WNI. Keberadaannya di Indonesia, kadang-kadang mungkin dia pernah 10 hari di Indonesia. Nah, gara-gara nggak punya penghasilan di sini, maka Mr. Obama ini bukan subjek pajak luar negerinya kita. Ya bukan siapa-siapa dia. Ya, tidak perlu dibahas dalam undang-undang pajak kita. Maka subjek pajak luar negeri ini, kategorinya pada intinya dia harus punya penghasilan dari Indonesia, baik lewat BUT maupun yang tanpa lewat BUT. Ya, demikian pembahasan kita untuk subjek pajak luar negeri, simpel dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.